Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Asep dari Cilegon. Daihatsu Xenia R Sporty tahun 2012, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, review spesifikasi mesinnya dan fitur-fiturnya. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Inilah desain depannya. Untuk headlamp bagian kanan ini utuh, kristal multi reflektor. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk Daihatsu Xenia R Sporty dia ada tambahan add-on seperti ini. Tanduk bawaannya, fog lamp bagian kanan ini utuh, ada ring chrome-nya. Grillnya seperti ini. Untuk bumper depan ini pecah parah tidak ada. Kondisinya baik. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh, hanya perlu dipoles saja agak menguning. Dan untuk kap mesin, kondisinya catnya bagus. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 95 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci dengan profil ban 185/70R14. Untuk kondisi pelek rata-rata seperti ini ya, ada baret-baret halus seperti ini. Jika mau sempurna dicat ulang. Untuk produksi bannya di tahun 2021 masih layak untuk masa pembuatan. Dan ini ketebalannya di 7,70 mm, masih bagus sekali. Untuk ban depan kanan ini layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan ini, kampas remnya di bawah, besinya di atas. Selama kampas rem ini masih setengah tebal dari besi di atas itu, masih bagus. Untuk spakbor depan kanan kondisinya catnya bagus. Spion bagian kanan ini mikasen utuh, catnya bagus. Pilar-pilar ini catnya bagus. Dan untuk antena di pilar A ini patah. Ini antenanya murah, harganya di marketplace 70.000, tetapi memang pemasangannya agak repot ya, narik kabel sampai ke head unit. Jasa pemasangannya 100.000, jadi sama ongkir dan beli partnya sekitar 200.000. Untuk bagian atap ini kondisi catnya baik, 176 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali, kemungkinan ada bule tadinya. Di spoiler ini juga kondisinya baik, hanya dicat satu kali, wajar. Dan untuk ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2018. Dan ini ketebalannya saya akan ukur di 6,52 mm. Masih layak untuk ban belakang kanan ini. Kemudian ini untuk kondisi velgnya, di bagian ini ada baret-baret juga. Dan untuk pengereman bagian belakang dia tromol. Dan sudah saya cek mulai dari parking brake dan rem. Untuk ampas rem bagian belakang masih bagus. Untuk bodi samping kanan ini kondisi catnya baik. Beberapa ada yang pernah dicat ulang, beberapa ada yang ori. Ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 170 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk pilar-pilarnya mobil ini pilar A utuh. Inilah titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini kemungkinan pernah masuk asuransi, ada lecet dan dicat ulang, dan itu wajar. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus dan ketebalannya masih baik, artinya tidak ada indikasi bekas benturan atau tabrakan keras. Jika ada benturan keras atau tabrakan keras, ketebalan catnya itu pasti akan tebal. Mobil ini pilar-pilarnya, sealer pintunya semuanya utuh. Ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini ada baret ya seperti ini. Kemudian ada retak juga. Ini banyak yang jual di marketplace. Mikanya saja murah.
200.000. Atau mau di repair juga bisa, diganti mikanya di tukang lampu, biasanya saya sering 100.000. Atau mau dibiarkan juga belum masuk air ya. Dan untuk bagasi belakang ini catnya masih original, emblem semuanya komplit, ada rear wiper, ada rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Reflektor kanan kiri utuh, ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Untuk pegas hidroliknya bagian kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagian belakang dari jok baris ketiga. Di sini juga utuh, trim-trimnya tidak ada baret-baret atau lecet-lecet parah ya. Biasanya jika mobil sering bawa barang, di sini pada baret dan hitam. Mobil ini utuh, karpet lantai juga masih pada ori, dan untuk ban serep posisinya ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya di 4,37 mm. Untuk ban serep masih layak. Sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya ori. Dan ini untuk rear cross membernya, ini ya las titik pabrikannya. Di sini kotor wajar karena jalur air, masih presisi. Kemudian untuk cover bagasi belakang ini kotor ya, perlu disalon. Jadi nyalon perlu, hitam-hitam akan hilang nantinya. Dan luka-luka memang ada. Kemarin yang 2014 R Sporty pesanan Pak Ahmad juga ada luka di sini. Biasanya habis bawa barang dan numpang di bagian ini ya barangnya. Ini jika mau diganti covernya 200.000. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh, rear cross membernya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, produksi di tahun 2015. Sudah waktunya diganti karena ban itu masa pakainya 4-5 tahun. Dan jika kita lihat tidak ada retak parah, dan ini ketebalannya di 4,88 mm. Artinya untuk ketebalan sih masih baik dan retak tidak ada, tapi saran saya diganti saja. Biasanya jika masa ban pakai itu ada retak-retak, kemudian bisa kempes mendadak kalau kena panas. Untuk jenis ban R14 seperti ini, merek Dunlop, itu harganya di 600 sampai 650.000 berikut dengan pasang. Bodi samping kiri ini kondisinya bagus, tidak ada pecah parah, baret-baret halus ada, ini bisa dipoles. Spion bagian kiri mikanya utuh, spionnya catnya baik, dan untuk spakbor depan kiri kondisinya catnya baik. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018, sama dengan depan bagian kanan, ketebalannya sama rata. Jadi untuk ban ini ketiga ban masih layak, hanya bagian belakang kiri yang tidak layak. Jadi jika mau diganti hanya ban belakang kiri. Kemudian liner fender bagian kiri ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian kiri, bawahnya kampas remnya, atasnya besinya. Selama kampas remnya tidak setengah dari besi di atas, itu tandanya masih bagus. Dan ini kampas remnya bagian depan kiri dan bagian kanan masih bagus. Semuanya tidak ada yang perlu diganti untuk kampas rem depan dan belakang. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang ori di kap mesin, di pilar-pilar, di bagasi belakang, dan yang pernah dicat ulang di pintu, di bumper. Kemungkinan masuk di asuransi rata-rata. Pengecatan ulangnya bagus, dan untuk kondisi saat ini tidak ada pecah parah, tidak ada lecet parah. Kalau menurut saya bisa dilewat untuk eksterior, tinggal dipoles saja agar jamur-jamurnya hilang dan tambah kinclong. Poles itu masuknya di salon, mulai dari bodi dipoles, interior, ruang mesin, bagasi belakang dibersihkan. Total untuk MPV atau SUV di langganan saya 700.000. Kemudian yang baret-baret memang ada tidak bisa dipoles di velg, dan velgnya catnya masih original. Jika mau dicat ulang bisa, 4 velg 500.000. Ini bagaimana pemesanan, atau mau dilewat karena lecetnya juga sedikit. Dan mobil ini jelas semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras.
Daihatsu Xenia R Sporty tahun 2012 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder, VVT-i, tenaganya 92 PS, torsinya 12,2 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesin ini juga tidak ada korosi, hanya kotor, wajar nanti bersih di salon. Di bagian ini memang ada korosi ya. Karena kemasukan air biasanya ngumpul airnya di sini, dan ini masuknya support shock breaker, bisa diganti 250.000. Bagian kanan ini masih ada karetnya. Kemudian air radiator ini sudah menggunakan air biasa dan rata-rata seperti ini ya, ada keraknya. Jadi saran saya diservis, dirojok, dibersihkan radiatornya, kemudian diganti air coolant. Servisnya 250.000, ganti air coolernya 150.000, jadi 400 untuk kuras dan servis radiator. Nantinya kedepannya dikuras lagi karena biasanya kerak-keraknya itu akan keluar. Di setiap 4.000 selalu dikuras. Kedepannya jika kuras saja ada yang 150, ada yang 200.000. Sampai detail banget nantinya keraknya hilang baru stop kurasnya. Kemudian untuk pembakarannya mobil ini sempurna, tidak ada asap keluar dan tidak ada oli dan air mengumpul. Pompa oli juga bekerja dengan baik. Untuk packing dan seal mobil ini, bagian cover valve dia ada yang minta waktunya diganti packingnya. Bagian ini kering. Nah bagian ini ya. Nah ini ada oli. Kemudian bagian ini. Satu packing minta waktunya diganti bagian atas ini. Kemudian untuk bagian bawahnya. Ini steering rack kering. Kemudian bagian belakang ini kerak as ya, kering. Kemudian ini karter mesin. Jadi yang perlu diganti bagian packing cover valve. Dan kemarin juga saya review Xenia R Sporty 2014 pesanan Pak Ahmad, juga bagian cover valve memang minta waktunya diganti. Untuk bahan packing itu kertas, wajar jika minta waktunya diganti. Untuk partnya berikut dengan pasang 400.000. Untuk catatan penggantian oli mobil ini tidak ada. Ini hasil cek oli-olinya. Dipstick oli mesin posisinya di sini. Alat ini sedang membaca olinya. 49,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya tidak tekor, ada. Catatannya tidak ada, baiknya diganti agar kedepannya tahu kita ganti oli berikutnya kapan. Untuk oli mesin 350.000, dan untuk oli transmisi otomatis dipsticknya di sini. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. %, hampir sama. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak tekor, olinya ada. Saran saya diganti juga karena tidak ada rekornya atau catatannya ya. Jadi kedepannya kita tidak tahu kapan ganti olinya. Untuk oli transmisi otomatis penggantian 500.000, 4 liter. Untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem .3. Ini di 1,0%, alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil cek kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA nya dia 300, please white. Good. Ceknya 98%, masih bagus. Rekornya juga ada, pembelian di tahun 2020. Dan untuk selar kap mesin ini utuh, cat dalamnya ori. Stiker-stikernya juga masih pada ori. Apron, cross member, bullhead. Depan ini utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 1.
seperti ini. Remote-nya ada, remote-nya aktif. Dan mobil ini belum immobilizer. Jika mau dibuatkan kunci cadangan 170.000. Dan jika mau pasang remote baru, misalnya ingin ada 2, 300.000. Untuk lampu handle-nya juga masih aktif. Ini untuk kondisi door trim bagian driver. Utuh, hanya kotor, bisa dibersihkan nanti di salon. Handle-nya ini biasanya habis ya, dan ini masih bagus. Di bawah sini ada 3 buah cup holder, door pocket dan speaker. Power window 4 pintu. Di depan sini ada window lock. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Bagian depan kiri tidak aktif. Dari tombol door trimnya juga tidak aktif. Ini masalahnya bisa jadi dari tombol. Jika tombol-tombol saja, service power sentral misalnya 300.000. Dan jika misalnya harus mengganti motor power window, harus beli part, itu di 500.000. Bagian belakang kiri aktif, belakang kanan ini aktif. Dan untuk electric mirror, posisinya di sini. Ini untuk tombol fog lamp, di atasnya indikator alarm. Electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk door trim bagian depan kiri utuh, detailnya tidak ada yang cacat, kotor-kotor wajar ya. Nanti bisa dibersihkan di salon. Kemudian itu yang kendor bisa dirapikan nanti di lem ulang. Itu kan bahannya fabric. Wajar jika lemnya sudah melupas dari tahun 2012. Untuk plafon masih pada kencang, kondisinya utuh dan bersih. Joknya aslinya seperti ini, fabric. Jok penumpang depan kondisinya bagus, tidak ada yang sobek. Dan untuk bagian driver sama, kondisinya bagus, tidak ada yang sobek, hanya ada kotor ya, bisa hilang nanti di salon. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh dan bersih. Di bawah sini ada speaker, ada 3 buah cup holder, bisa jadi door pocket. Kemudian untuk door trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk Xenia R Sporty, R Deluxe, ada AC double blower. Dan untuk jok baris kedua ini utuh, masih original, kondisinya tidak ada yang cacat. Kemudian untuk akses ke belakang, dia ada 1 step seperti ini. Dan untuk trim baris ketiga bagian kiri, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, bersih, ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Kemudian jok baris ketiga ini juga masih original, kondisinya tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Seat belt sampai ke belakang dapat. Hand grip dapat sampai ke baris kedua, model fix. Dan untuk headrest dia totalnya dapat 6 adjustable. Untuk interiornya mobil ini bersih ya, utuh. Di sini ada 2 buah cup holder. Kotor-kotor sedikit nanti hilang di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di jok, tidak ada karat. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini. Kepala bautnya juga tidak ada karat ya. Spidol-spidolnya juga masih bawaannya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Ini hasilnya. Pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini tidak ada problem data dan semua sensor bekerja dengan baik. Untuk kelistrikannya mobil ini bagus. Kilometernya 116.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, yang pasti jika original kencang ya. Krom-krom ini juga tidak ada yang habis, artinya tidak kendor setirnya. Kencang seperti ini. Pada rem dan gas juga pasti jika original tidak ada yang habis. Dan ini jelas tidak habis, jadi kilometernya masuk akal original. Catatan penggantian oli berikutnya tidak ada, biasanya kan ngegantung di sini ya. Jadi kita ganti saja. Untuk oli mesin 350.000, oli transmisi otomatis 500.000. Untuk kelengkapan selain STNK BPKB,
ada manual book. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Untuk power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga aktif. Dan ini untuk dashboardnya, kondisinya utuh. Kotor-kotor sedikit nanti bisa hilang di salon ya. Hilang. Ventilasi AC masih bagus, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah masih bagus, bagian kanan masih bagus. Dan untuk head unitnya, monitor aktif, hanya di sini tidak ada tombolnya ya. Fungsinya masih aktif. Dan saya akan coba kamera mundurnya. Kamera mundur aktif. Tombol lampu hazard. Pengaturan AC, ini kecepatan, di sampingnya suhu. Di bawah sini ada asbak, ada soket lighter, tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya GRT 4 speed konvensional. Ada shift lock untuk parkir paralel. Dan sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas kita bawa pulang. Transmisi otomatisnya bagus. Saya jamin normal karena kilometer juga tidak tinggi ya. Biasanya overhaul penggantian gearbox matic turun service itu di kilometer 200-250 ribu. Parking brake mechanical. Nah ini ya, jika rem tangannya dia habis biasanya tidak akan sedikit seperti ini, jauh ke belakang. Rem juga dalam. Parking brake ini fungsinya masih bagus dan kampas rem bagian belakang juga masih bagus. Laci masih bagus. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih bagus. Hand grip di sini model fix sampai ke baris kedua masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan kondisinya keadaannya masih bagus. Ada vanity mirror, spion tengah dia fix. Kemudian sun visor bagian driver keadaannya masih bagus. Dan untuk AC-nya dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1. Dapat di 2,5. Bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Ini ya, sudah dapat di 20,6 derajat Celcius. Jadi jelas AC-nya mobil ini dingin sekali. Kita akan coba AC belakangnya. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 3,3. Bagus. Suhunya sudah dapat di 23,5 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun ya jika kita tunggu. Jika suhunya di 30 derajat Celcius itu jelas tidak dingin ya. Dan ini jelas dingin 23,3 derajat Celcius. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Asep dari Cilegon. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih normal, masih senyap. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli karena pertama tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir, kilometer juga sangat wajar sekali, tidak tinggi. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, Daihatsu Xenia R Sporty 2012. Untuk update harga saat ini 110 juta sampai 115 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk rapi-rapi. Biasanya merapikan bodi, dan mobil ini alhamdulillah bodi tidak merapikan. Biasanya ada 2, 3 sampai 4 titik, kemudian lagi biasanya kaki-kaki, dan yang biasanya sekali ganti ban. Mobil ini hanya ganti ban satu saja bagian belakang kiri. Jadi mobil ini jelas layak dibeli. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, jasa, total perbaikan. Jika memang ada dana sisa kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan
subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp, nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.